apa sih sebenarnya positive relationship itu? Oke, jadi positive relationship ini itu pertama kali diangkat oleh Martin. Beliau ini merupakan salah satu tokoh penting dalam dunia psikologi positif. Nah, beliau ini juga memasukkan hubungan positif sebagai salah satu dari 5 elemen kesejahteraan manusia di dalam teorinya, yang disebut dengan PERMA. PERMA itu singkatan dari Positive Emotion, Engagement, Relationship, Meaning, dan juga Accomplishment. Nah, di mana dari huruf R-nya yaitu relationship itulah yang akan kita bahas hari ini. Nah, kira-kira apa sih yang bikin sebuah hubungan bisa disebut dengan positif? Menurut para peneliti, ada beberapa ciri yang konsisten muncul. Yang pertama itu adanya saling mendukung, di mana bukan cuma di momen-momen menyenangkan, tapi terutama ada di momen-momen susah. Biasanya mereka itu nggak akan kabur, tapi malah mereka makin ada karena untuk menemani kamu di setiap keadaan. Lalu yang kedua ada komunikasi yang terbuka dan jujur. Kamu akan ngerasa aman untuk bisa mengekspresikan apa yang kamu rasakan, termasuk seperti ketidaksetujuan, rasa kecewa, ataupun hal yang susah diusapkan tanpa adanya rasa takut untuk dihakimi, tanpa takut hubungan itu akan hancur hanya karena kamu berusaha untuk jujur. Lalu yang ketiga, adanya rasa saling menghargai. Nah, ada rasa respek yang ada timbal baliknya nih, gimana? Misalnya adanya perbedaan pendapat, perbedaan karakter, serta perbedaan cara hidup. Itu tuh nggak bisa dilihat sebagai ancaman, tapi sebagai sesuatu yang justru memperkaya hubungan tersebut. Oke, jadi selanjutnya itu kita akan bahas tentang manfaat menurut riset sebelumnya. Nah, jadi fakta yang pertama yaitu adanya hubungan sosial yang berkualitas terbukti secara signifikan dapat menurunkan resiko depresi dan juga kecemasan. Ini bukan sekedar lebih bahagia, tapi ini secara klinis terukur. Nah, orang dengan support system yang kuat punya sistem respon stres yang lebih sehat, kadar kortisol yang lebih stabil, dan kemampuan regulasi emosi yang jauh lebih baik. Contoh penerapan dalam dunia nyata. Nah, contohnya di sekitar kita aja ya. Jadi, bayangin teman kamu itu baru aja dapat nilai ujian yang buruk. Padahal, dia itu udah belajar keras selama berhari-hari. Nah, sejak itu dia tuh lebih sering kelihatan jadi pendiam, murung, dan juga kehilangan semangat. Nah, dalam situasi seperti ini itu banyak orang yang langsung memberi solusi seperti kayak masih ada remedi kok, tenang aja, atau belajar lebih giat lagi biar hasilnya lebih memuaskan kayak gitu. Padahal yang dibutuhkan seseorang saat kecewa bukanlah nasihat, melainkan perasaan bahwa dirinya didengar dan juga dipahami. Nah, respon yang lebih baik adalah hadir dan juga mendengarkan. Tanyain tuh, gimana perasaanmu? Lalu dengerin tanpa menyela ataupun menghakimi. Nah, sikap ini tuh dikenal dengan active listening, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati. Active listening juga membuat seseorang merasa dihargai, diterima, dan juga didukung. Dalam hubungan positif, kemampuan mendengarkan dengan sungguh-sungguh merupakan salah satu bentuk kepedulian dan dukungan sosial yang paling bermakna. Nah, jadi kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Gimana caranya membangun hubungan yang positif di kehidupan sehari-hari? Aku punya beberapa tips sederhana yang bisa langsung kalian coba. Yang pertama itu, jadilah pendengar yang aktif. Waktu orang lagi cerita, coba bener-bener dengerin. Jangan cuma sibuk pikirin balasan ataupun buka HP. Kadang didengerin itu jauh lebih berarti daripada dikasih solusi. Yang kedua, jangan ragu buat kasih apresiasi. Ungkapin aja rasa terima kasih ataupun kekaguman secara spesifik. Hal kecil seperti makasih ya udah dengerin aku tadi bisa bikin hubungan jadi lebih dekat loh. Yang ketiga, luangkan waktu berkualitas. Gak harus lama, yang penting itu benar-benar hadir. 1 jam ngobrol tanpa distraksi seringkali lebih bermakna daripada chat seharian. Lalu yang keempat, belajar menghadapi konflik dengan sehat. Konflik itu tuh emang wajar, yang penting itu ungkapin perasaan tanpa menyalahkan. Dan yang terakhir, utamakan kualitas daripada kuantitas. Punya sedikit teman dekat yang tulus seringkali lebih berharga daripada punya banyak kenalan yang cuma sebatas notifikasi.